Nah, setiap kali ke Python itu kalian harus masuknya ke shell ya, jadi menjalankan idle. Kemudian file, new file. Nah, nanti di new file ini loh yang kamu buat programnya, ya. Nah, saya akan masuk ke program yang pertama. Itu adalah program menghitung volume balok. Ya, ini memang masih sederhana sekali. Jadi, sekalian Anda refresh ya, di-refresh lagi untuk yang pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini variabel yang saya gunakan itu adalah volume, kemudian panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Nah, ini saya coba membuat dengan integer ya. Jadi integer ya. Nah, saya mulai. Yaitu yang pertama saya akan memasukkan dulu ya, mau menginputkan. Jadi ini panjang sama dengan int input. Nah, kalau Anda ingin menambahkan keterangan, diapit dengan tanda petik. Masukkan panjang. Ingat, yang namanya kurung itu harus berpasangan ya. Kemudian lebar. int input masukkan lebar. Kemudian tinggi, int input masukkan tinggi. Nah, kemudian kita hitung volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk menampilkan pakai print ya, print. Kemudian keterangannya volume titik 2. Kemudian variabelnya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian bisa kita simpan lebih dulu ya, file save as. Nah, ini saya masukkan di dokumen. Kemudian saya run modul. Oke, masukkan panjang 10, 20 lebarnya, tingginya 5. Ya. Ini kalau dikalikan semua, maka hasilnya 1000. Ya. Nah, ini untuk variabel integer. Nah, bagaimana jika variabelnya itu saya buat menjadi float? Ya. Jadi kalau float bagaimana? Nah, kalau float, misalnya ini panjangnya saya buat jadi float. Kemudian lebar buat jadi float. Juga jadi float, ya. Kemudian volumenya. Maka ketika saya run, oke, di save. Kemudian panjangnya 3,5, lebarnya 1,25, tingginya 6,3. Maka volumenya 27,5625. Nah, kalau misalnya volumenya mau kita atur, ya masih ingat ya, jadi kita akan buat format, ya, maka kita pakai %.2f, ya. Kemudian di sini kita ganti persen. Kemudian kita run, oke. Masukkan kembali 3,5, 1,25, 6,3. Maka volumenya menjadi 27,56. Ya. Nah, itu tadi sekilas tentang program yang sequence, ya. Nah, program itu tidak selalu melulu menghitung ya. Jadi kita bisa juga membuat program konversi, ya.
Jadi kita buat program konversi. Oke, kita mulai ya. File, new file. Nah, di sini saya tambahkan judulnya program konversi gram menjadi kilogram dan gram. Ya. Jadi nanti akan dimasukkan gramnya, ya. Nah, kemudian dari gram itu akan dikonversi menjadi sekian kilo dan sekian gram, gitu. Ya. Kemudian berarti variabel yang dipakai adalah gram, itu GR, kemudian kilogram, ya. Kemudian dalam bentuk integer. Nah, di sini kita masukkan dulu GR sama dengan INT input, masukkan jumlah gram. Ya. Kemudian sekarang kita akan menghitung kilogramnya. Jadi KG itu sama dengan gram dibagi 1000. Betul enggak ya? Betul enggak? Betul, Bu. Betul ya? Nah, ya. Nah, kemudian kita outputkan jadi print ya. Hasil konversi ya, koma kilogram ya, KG ya. Terus koma KG, ini satuan ya, ini satuan. Kemudian kita tambahkan lagi GR persen 1000 ya. Persen di sini adalah modulus. Ya. Jadi persen di situ adalah modulus. Modulus itu sisa bagi. Jadi misalnya kalau gramnya saya isi 1005 modulus 1000, maka hasilnya 5. Jadi sisa baginya adalah 5. Ya. Kemudian saya tambahkan satuannya. Oke. Nah, ini sekarang coba ya. Saya file, save as. Ini saya save. Kemudian saya run. Nah, jumlah gram misalnya 1025. 1025. Begitu. Kemudian saya klik enter. Ya. Nah, di sini hasil konversinya itu masih yang 1,025 kg. Ya. Kemudian 25 gram. Nah, supaya nanti hasilnya 1 kg, kemudian 25 gram, maka di sini kita masukkan INT. Ya. Dengan INT, maka nanti komanya akan dihilangkan. Bukan dibulatkan ya. Jadi dihilangkan komanya. Ya. Kalau kita run, oke. Kita masukkan 1025. Nah, maka hasil konversinya menjadi 1 kg 25 gram. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, Ya. tadi yang modulus 1000 itu apa? Bisa diulang lagi? Modulus itu sisa bagi. Ya. Contohnya begini, sisa bagi itu contohnya kalau kamu punya nilai 5, ya. 5 modulus 2. Itu artinya sisa bagi 5 dibagi 2 berapa? Itu sama seperti kamu pakai porogapet waktu SD. Jadi, Oh iya, Bu. 5 dibagi 2
itu adalah 2 sisa 1. Sampai sini paham enggak? Paham, Bu. Paham ya? Nah, yang dipakai itu adalah angka 1-nya itu, sisanya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Enggak dulu? Kalau enggak, saya akan lanjut ke program yang berikutnya. Jadi Anda sudah belajar tadi itu program yang sequence ya. Ini sequence, program menghitung balok ya. Itu sequence, program biasa itu ya. Kemudian yang berikutnya kamu sudah belajar program konversi ya. Konversi di sini kamu belajar menggunakan modulus ya. Modulus itu berarti sisa pembagian ya. Nah, yang berikutnya lagi sekarang kita akan belajar program konversi, ya kan? Jadi tadi ada program sequence biasa, terus ada program deteksi. Nah, sekarang kita akan ada program konversi. Nah, ini sekarang kita akan belajar program deteksi, ya. Jadi ini program deteksi. Ya, deteksi apa? Nah, kali ini saya akan mendeteksi apakah suatu bilangan itu termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Ya, dikatakan genap itu apabila, coba siapa yang bisa jawab, sebutkan nama kelas. Citra Anggun. Ya, Citra Anggun. Habis dibagi 2. Ya, betul. Habis dibagi 2. Kalau dia habis dibagi 2, ya, berapa nilai modulusnya jika dibagi 2? 0. Kosong, ya. Nah, itu yang harus dipegang. Oke, Citra 11 apa Citra? MIPA 1. Oke, MIPA 1 ya. Jadi kita akan berpedoman pada itu. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, di sini saya akan menggunakan variabel. Ya, variabelnya adalah bilangan. Jadi dimasukkan bilangan, nanti outputnya apa, gitu ya. Nah, bilangan ini sudah pasti integer. Kita tidak mungkin mendeteksi bilangan genap atau ganjil kalau kita menggunakan bilangan apa? Desimal atau pecahan. Jadi kita memang menggunakan bilangan bulat, ya. Nah, di sini. Berarti sekarang coba kita mulai dari input ya. Berarti inputnya adalah bilangan. Bilangan sama dengan integer input masukkan bilangan. Ya. Nah, kemudian kita pakai if ini sekarang. Kalau kemarin-kemarin kan ada if-nya itu pasti yang apa? Algoritma flowchart gitu ya. Algoritma flowchart, kemudian ada apa? Pseudocode ya. Nah, sekarang kita coba terapkan di program. Jadi kalau bilangannya sudah dimasukkan, maka kita akan uji ya. Kita pakai if. If ya dalam kurung. Nah, ini saya senangnya dalam kurung. Kenapa? Itu untuk kondisi ya. Jadi untuk kondisi. Nah, if bilangan modulus 2 sama dengan, nah, ya sama dengannya 2 kali. Kalau sama dengannya 2 kali, itu artinya pembandingan. Kalau sama dengannya 1 kali, seperti yang di atas ini, itu artinya kamu memasukkan nilai. Ya, jadi diingat-ingat. Kalau sama dengannya 1 kali, berarti kamu memasukkan nilai. Ya, kalau sama dengannya 2 kali berarti kamu membandingkan. Ya, jika bilangan modulus 2 itu sama dengan 0, gitu ya. Kemudian titik 2. Nah, titik 2 ini merupakan cara penulisan if. Ya, titik 2. Kemudian print bilangan genap. Ya. Else berarti kalau tidak, ya. Nah, kalau enggak, kalau bilangan modulus 2 ternyata tidak 0, berarti print bilangan ganjil. Ya. Nah, sekarang kita simpan dulu.
Kita save, kemudian kita run. Nah, masukkan bilangan. Misalnya saya masukkan angka 3, maka bilangan ganjil. Ya. Ini coba ya, saya tutup dulu shell-nya supaya kalian tidak bingung. Ya. Oke, saya run. Nah, ini maksudnya supaya waktu di run dia muncul dari atas ya. Jadi misalnya saya masukkan angka 16, maka muncul bilangan genap. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kalau belum ada, saya akan masuk ke program memilih. Ya, jadi kali ini kita akan masukkan sejumlah. Ya, kita akan memasukkan sejumlah bilangan. Kemudian dari bilangan itu kita akan pilih bilangan yang terbesar. Ya, ini saya new file. Ya, jadi tadi kamu sudah belajar yang sequence programming, ya. Kemudian ada program konversi, yang ketiga tadi program deteksi. Nah, yang keempat kita akan program memilih, ya, program memilih bilangan terbesar. Nah, di sini variabel yang akan saya gunakan itu ada jumlah. Maksudnya jumlah di sini adalah berapa banyak jumlah bilangan, ya. Apakah variabelnya harus jumlah? Enggak, ya. Kamu kasih ganti n gitu juga boleh, ya. Biasanya sih n, ya. N itu adalah number bilangan, ya. Number atau jumlah bilangan yang akan dimasukkan. Kemudian saya mau pakai max, ya. Itu adalah untuk mewakili bilangan terbesar, ya. Kemudian yang dimasukkan sendiri itu saya pakai bil, itu artinya bilangan, ya. Oke, kemudian ini semua integer, ya. Nah, saya akan mulai dari memasukkan jumlahnya dulu, ya. Berarti n sama dengan int input masukkan jumlah bilangan, ya. Nah, setelah itu kita menggunakan for, ya. For, oh ya, berarti saya butuh variabel untuk perulangan, ya. Di sini saya tambahkan i, ya, itu variabel untuk perulangan. Jadi for i in range n, ya. Maksudnya for i ini variabel perulangan dalam range n. Jadi kalau misalnya kamu masukkan jumlah bilangannya 3, maka i-nya akan menghitung dari angka 0, 1, 2. Ya. Jika Anda masukkan jumlah bilangannya 4, maka i akan menghitung dari angka 0, 1, 2, 3. Ya. Jadi Anda perhatikan ya, kalau di Python Anda menginputkan range tertentu, perhitungan range atau perhitungan perulangannya itu dimulai dari angka 0. Ya. Nah, ini saya kasih titik 2. Ya. Kemudian saya inputkan sebuah bilangan. Ya. Jadi bil itu sama dengan int input masukkan bilangan. Ya. Nah. Oh ya, ini kurang 1. Ya. Nah, kemudian bilangan ini akan dibandingkan dengan max. Ya. Kita akan membandingkan dengan max. Nah, sebelum kita bandingkan dengan max, kita isi dulu max-nya, ya. Jadi max di sini kita isi dengan angka 0. Kemudian kita bandingkan. If bil lebih besar dari max, ya. Jadi jika bilangannya lebih besar dari max, maka
titik 2 ya. Max sama dengan Bill. Ya. Nah, ini. Perhatikan sama dengan di sini untuk mengisi nilai, ya. Jadi cuma 1. Berarti kalau else berarti dia tidak ngapa-ngapain, ya. Max-nya tetap sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini akan terus berlangsung sampai proses jumlah bilangannya selesai. Nah, kalau sudah, kemudian kita print bilangan terbesar titik 2, max. Ya. Nah, ini saya simpan dulu. Oke, kemudian saya run. Misal saya masukkan 3, berarti nanti akan mengulang 3 kali ya. Masukkan bilangan. Bilangan pertama saya adalah angka 5. Bilangan kedua saya adalah angka 3. Bilangan ketiga saya adalah angka 7. Maka bilangan terbesar adalah 7. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, Ya. mau tanya Bu. Ya. Itu max-nya itu harus 0 atau max-nya itu harus? Nama? Oh, Jonathan Alexander Bu. Oke, Jonathan. Iya. Gimana? Itu max-nya itu harus 0 atau bisa lebih, bisa kurang? Misalnya mau max-nya 2 gitu, bisa nggak? Apa harus max sama dengan 0? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita mencari bilangan terbesar, maka nilai awal max harus seminimal mungkin ya. Nah, angka paling minimal adalah 0. Betul ya? Ya, Bu. Tapi kalau kamu bilangannya itu kamu mau memilih bilangan yang terkecil ya. Jadi ini kan tadi kasusnya bilangan terbesar ya, John. Kalau bilangan terkecil, maka nilai bilangan terkecil yang harus dimasukkan itu atau min ya. Kalau ini kan bilangan terbesar max. Kalau bilangan terkecil berarti min. Maka nilai awal variabel min harus sebesar mungkin. Jelas enggak? Jelas, Bu. Karena nanti akan dibandingkan. Ya. Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan lainnya lagi enggak? Enggak ada. Saya akan masuk ke program yang terakhir. Ya. Jadi saya masuk ke file, new file. Oke. Nah, kalau tadi kan Anda sudah belajar variabel ada integer, ada float. Nah, sekarang saya akan mencoba bagaimana kalau variabelnya itu adalah string atau teks ya, atau karakter ya. Nah, kita coba. Saya akan membuat program segitiga. Ini Anda masih ingat ya, saya minta Anda membuat apa itu algoritma flowchart itu ya. Itu ada program membuat segitiga ya. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat programnya. Nah, di sini saya akan menggunakan variabel ya. Variabelnya yang pasti saya butuh untuk perulangan ya. Untuk perulangan per baris, jadi saya butuh baris ya. Perulangan per kolom, jadi saya butuh kolom ya. Kemudian saya butuh apa lagi ya, yaitu baris, kolom, jumlah baris, berarti n baris ya, itu jumlah barisnya. Ini dalam bentuk integer ya. Kemudian saya juga membutuhkan variabel ya,
karakter. Ya, jadi karakternya apa? Gitu kan? Yang mau dicetak apa? Nah, karakter ini saya masukkan dalam bentuk string ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini kita masukkan dulu n barisnya. Berarti n baris itu sama dengan integer input masukkan jumlah baris. Nah, kemudian berarti jumlah baris ya. Berarti kita mulai perulangan. Ya. Jadi itu kalau kita mau buat segitiga, nah segitiga yang akan saya buat itu bentuknya seperti ini. Sebentar, saya perlu tampilan apa ya, Word kali ya. Nah ini misalnya ya. Oke. Saya remove dulu ininya ya. Kalau misalnya saya punya bintang, misalnya saya punya berapa baris ya? 3 baris. Maka baris pertama saya hanya mencetak 1 bintang, baris kedua saya mencetak 2 bintang, dan baris ketiga saya mencetak 3 bintang. Nah, kita akan buat model segitiga seperti ini. Ya. Maka saya akan mulai dari for baris in range n baris. Jadi kalau kita masukkan jumlah barisnya 3, maka dia akan diulang 3 kali. Ya. Dan di dalam setiap baris itu akan ada perulangan lagi, yaitu for column in range baris plus 1. Kenapa kok plus 1? Ya, contoh, kita masukkan jumlah barisnya 3. Ya, karena ini di Python, maka perulangannya mulai dari angka 0. Jadi kalau kita masukkan jumlah baris 3, maka baris itu akan menghitung 0, 1, 2. Nah, pada baris ke-0, kita akan mencetak sebanyak 1 kali. Pada baris pertama, maka kolomnya itu akan mencetak 2 kali. Ya, pada baris kedua, kita akan mencetak kolomnya itu 3 kali. Sehingga jika kita urutkan, maka kolom itu akan mencetak sesuai dengan perulangan baris ditambah 1. Ya. Nah, dari sini kemudian kita mulai print ya. Jadi print dalam kurung ya. Kemudian di sini kita masukkan tidak pakai ini ya, kita masukkan karakter. Jadi yang dicetak adalah karakternya ya. Kemudian END sama dengan tanda petik. Itu supaya dia mencetak ke samping. Ya. Nah, setelah itu, setelah dia mencetak jumlah karakter di dalam kolom, maka kita akan mencetak 1 buah baris kosong atau kita enter 1 baris. Maka kita cetak print. Ya. Nah, karakter yang akan kita cetak itu apa? Nah, kita masukkan karakter sama dengan string ya, str. Tapi sebetulnya kalau string itu enggak usah dikasih gini bisa. Jadi ini langsung input juga bisa. Ya, input masukkan karakter yang akan dicetak. Nah, seperti ini. Ya, kita akan simpan lebih dulu. Ini maaf, saya sudah lewat 1 menit ya. Minta waktunya sedikit. Oke, yang kelima, saya save. Kemudian saya run. Nah, misalnya jumlah barisnya 3. Nah, kali ini karakter yang akan dicetak saya kasih A besar. Ya. Betul? Nah, dia akan mencetak A. Bu, tanya Bu tadi Bu. Oh iya, mau tanya.
Itu tadi kan yang mencari bilangan terkecil, Ya. itu kan harus nilai awalnya sebesar mungkin kan, Bu? Ya, kalau bilangan terkecil ya. Sebesar mungkin tuh sebesar apa, Bu? Ya, misalnya nih, ya, yang paling mudah adalah ketika Anda menginputkan lebih dulu sebuah bilangan, ya. Jadi bilangan, misalnya Anda mau masukkan berapa jumlah bilangan. Nah, ini mendingan saya kasih di sini aja ya. Nah, ini ya. Ini ya. Ini kan memilih bilangan terbesar, ya. Ini coba saya save as dulu. Oke, sekarang kalau yang terkecil, ya. Berarti ini min ya. Nah, kita masukkan jumlah bilangan, ya. Kemudian, saya masukkan lebih dulu bilangannya yang pertama. Ini bilangan pertama saya masukkan. Fill in, input, masukkan bilangan. Ya. Kemudian, max itu, max, ini min ya. Min itu sama dengan bill. Jadi, oh maaf, minnya ini tidak bisa nih, harus pakai S. Ya. Kenapa kok tadi harus pakai S? Karena dia berubah warna. Kalau dia berubah warna jadi ungu, maka dia termasuk keyword. Di dalam Python tidak boleh dijadikan nama variabel. Ya. Jadi ini misalnya minsnya disamakan dulu dengan bilangan yang pertama. Berarti nanti for i in range-nya, bilangan pertamanya kan sudah, ya kan? Nah, kalau bilangan pertamanya sudah, maka kita mulai dari bilangan berikutnya, ya, in range 1, n, ya. Nah, nanti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan yang berikutnya, ya. Jika bilangan itu lebih kecil dari mins, maka mins adalah bilangan yang sama dengan bilangan. Nah, di sini bilangan terkecil itu sama dengan mins. Ya. Nah, ini kalau misalnya saya simpan, kemudian saya run, masukkan jumlah bilangan, saya masukkan 3. Bilangan pertama saya masukkan 7. Bilangan kedua saya masukkan 8. Bilangan yang ketiga saya masukkan 3. Maka bilangan terkecilnya adalah 3. Cukup menjawab? Tadi yang bertanya siapa? Tadi yang bertanya siapa? Baik, terima kasih, Bu. Enggak, tadi yang tanya siapa? Sean, Bu, Sean. Sean ya. Sean kelas apa? IPA 1, Bu. Oke, IPA 1. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya stop sharing dulu. Ya. Nah, bagi kalian, silakan kalian isi absensi ya. Anda silakan isi absensi ya. Kemudian Anda bisa leave dari Gmeet ya, karena akan berganti dengan MIPA 4 dan MIPA 5. Oke, terima kasih. Selamat siang.